Iya. Udah masuk. Dia main cecek kayak gini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya berangkat semua enggak? Enggak. Siapa yang enggak berangkat? Satria. Oh, Sadia kenapa? Sakit. Sadia sakit ya? Iya. Sadia. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Aku. Kamu, ayo Mbak Nadia. Siap, gerak. Kepada Bu Guru beri salam, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tanamkan rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin juga, Mbak Sasa? Kamu. Ayo, sini aja nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak, kemarin kan guru sudah menyampaikan materi yang akan disampaikan hari ini. Apa materi hari ini? Ayo. Perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Nah, tepuk tangan ya. Kalian masih ingat ya? Nah, untuk materi hari ini, ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelumnya, untuk memasuki materi, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Oke. Buka buku halaman 33. Udah. Bu Guru akan menyampaikan. Sudah? Semuanya sudah? Nah, Bu Guru akan menyampaikan materi ya. Kalian disimak. Sistem administrasi adalah kegiatan pengaturan wilayah berguna mengatur dan menjaga wilayah dan bangsa Indonesia. Tujuan pembentukan di situ ada ya. Yang satu, memudahkan jalannya pemerintah di wilayah Republik Indonesia. Jadi, jalannya pemerintah jika ada sistem administrasi akan mempermudah jalannya. Melancarkan program kegiatan pembangunan agar tersebar sampai pelosok. Jadi kan biasanya kalau di pelosok itu terdapat harus sesuai pembangunannya, harus merata. Lah, pembangunan itu mempermudah untuk memajukan setiap daerah-daerah tiap pelosoknya. Lalu ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ada yang tahu sejarah perkembangan sistem administrasi wilayah di Indonesia? Tahu nggak? Belum tahu ya? Bu Guru jelaskan. Yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 itu ada 8 provinsi. Yang kedua, pada tahun 1945 sampai 1949. Dan yang ketiga, 1950 sampai 1966. Terdapat 24 provinsi. Nah, setiap tahunnya itu selalu berganti atau bermekaran provinsi-provinsi baru. Lalu yang keempat, 1966 sampai 1968. Ini disebut pada masa Orde Baru. Nah, di sini terdapat pemekaran provinsi lagi, yaitu 27 provinsi. Yang kelima, 1998 sampai dengan sekarang, disebut masa reformasi. Ya, yang ini provinsinya lebih bermekaran lagi menjadi 33 provinsi. Ibu jelaskan materinya. Kalian tadi sudah menyimak kan? Sudah. Ada yang mau bertanya? Saya. Mbak Nadia, iya. Apa? Mbak Nadia? Bu, kan kita tinggalnya di Subah. Iya, di Nah, Subah. Subah itu gimana? Sebelumnya Ibu mempunyai media untuk pembelajaran supaya kalian lebih memahami materi. Sebentar ya, Ibu jelaskan. Ini dari bahan yang sangat mudah dicari. Misalnya anak-anak mau buat di rumah bisa bersama orang tua. Ya. Coba perhatikan ini ya.
Tadi kan Mbak Nadia bertanya, Subah, kita kan tinggal di Subah ya. Subah masa nggak tahu kita di mana ya? Kan lucu kan, Subah itu sebuah desa. Desa itu perkumpulan dari kabupaten yang lalu dipecah-pecah menjadi desa. Nah, kalau Subah ini, ada yang tahu ini? Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu ibu kotanya mana Mbak Nadia? Mbak Sasa tahu nggak? Jakarta. Enggak, mana yuk? Semarang. Oh, oke, benar semua. Ini jadi Jawa Tengah, ini ibu kota Semarang. Sedangkan Semarang itu sendiri memiliki beberapa cabang kabupaten atau kota yang dibagi menjadi yang bernama itu kabupaten. Jadi kabupaten itu ada banyak. Kabupaten itu sendiri dipecah, ada beberapa desa atau kelurahan. Dan desa Subah itu termasuk dalam Kabupaten Batang yang terletak di Jawa Tengah. ya. Udah paham atau belum? Sudah. Sudah. Jelasnya Ibu akan menjelaskan mengenai peta administrasi ini, artinya ini pembagian ya. Pembagian sistem administrasi wilayah Indonesia ini adalah peta Indonesia. Jadi yang paling barat ini adalah Provinsi Aceh. Lalu ya ini memang Ibu kosongkan ini nanti untuk permainan kalian. Dan ini Provinsi Riau dan samping ini Sumatera Barat. Lalu yang paling ujung ini adalah Papua. Nah untuk ini adalah Pulau Jawa. Dan ini pulau, ada yang tahu nggak? Kalimantan. Dan ini pulau apa ini? Ya, dan ini Maluku. Yang terbagi antara Maluku dan Maluku Utara. Dulu melanjutkan ke materi selanjutnya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breaking ada yang tahu nggak? Enggak. Ice breaking itu dia sebelum itu kita buat permainan ya. Enggak permainan deh. Ada yang tahu tepuk senyum nggak? Enggak. Nggak tahu? Ibu ajarin dulu ya. Tepuk senyum sedekah paling mudah adalah senyum ting gitu ya. Iya. Semuanya ikut ya. Ayo. Tepuk senyum sedekah paling mudah adalah senyum. Oke, semuanya harus semangat ya. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kita permainan ya. Mau nggak? Aku. Oke, guru siapkan mainan kita hari ini ya. Ini dinamakan puzzle and answer. Puzzle and answer. Yes. Puzzle kalian tahu semua kan? Tahu. Bagaimana? Biasanya ditambah-tambah gitu. Kayak permainan. Sama aja itu. Permainan gimana? Ada gambarnya, misalnya ada gambar di sini ada kotak itu ditambah. Iya, jadi merangkai ya. Ya, sama aja kayak. Merangkai ke bentuk yang semula ya. Kan ini kan ada yang rombak-ramping gini ya, ada yang bolong-bolong gini ya. Nah, yang answer itu ada kalian nanti disuruh memilih dan ini ada salah satu pertanyaan di sini. Misalnya ini ya. Guru masih merahasiakan pertanyaan. Nah, nanti kalian maju satu-satu dan memilih salah satu dari 10 amplop di sini. Siapa dulu yang mau masuk? Aku. Oh ya, Mbak Nadia maju dulu. Mbak Nadia milih yang mana? Oh iya, diambil nomor 3. Ibu lihat dulu ya apa. Nah, ini pertanyaan Mbak Nadia. Ibu bacakan dulu ya. Ya. Sebutkan salah satu karakteristik Pulau Bali. Apa ayo? Apa namanya? Tarik kecap. Nah, ya tarik kisah. Lalu Pulau Bali itu di mana ya? Coba tunjukkan. Enggak, Pulau Bali itu di mana? Coba. Nah, ini Bali ya. Ya. Nah, ibu kota Pulau Bali, Denpasar. provinsi Bali. Denpasar. Denpasar, iya benar. Oh, tepuk tangan Mbak Nada. Boleh duduk Mbak Nada. Nah, ibu akan jelaskan ya. Pulau Bali
Pulau Bali ini memiliki suku. Suku yang ada di Pulau Bali adalah suku Bali. Lalu bahasa yang digunakan pada Pulau Bali ini adalah mayoritas bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan bahasa Inggris. Kalian tahu nggak? Bahasa di Bali, orang-orang yang tinggal di Bali itu biasanya ada yang pernah ke Bali nggak? Enggak. Belum pernah ya? Biasanya banyak bule di sana kan? Tahu nggak? Bule itu orang dari mancanegara Aku pernah yang datang kayaknya ke Bali, yang datang ke Indonesia salah satunya ke Bali. Nah, lalu destinasi wisata. Nah, ya ini yang biasanya banyak kalian tahu ya. Pantai, ada yang tahu pantai di Bali pantai apa? Pantai Kuta, Pantai Kuta, Pantai Pandawa, dan di sana banyak untuk seperti pura untuk mereka beribadah, dan di sana agamanya apa ya? Kristen? Enggak, mayoritas di sana adalah kebanyakan agama Hindu. Kenapa menjabat pintu kok malah dengan bed? Nah, di sana ada yang dinamakan tempat suci yang biasanya Tanah Lot. Di situ ada sebuah pantai dan ada sebuah pura suci di sana namanya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Sasa boleh maju? Mbak Sasa memilih nomor berapa? 4. Iya, boleh diambil. Nah, ini coba tunjukin ke semua. Ini provinsi mana? Tidak kono petang. Provinsi mana? Sumatera Barat. Utara. Oh, barat. Nah, ya soalnya ini yang daerah sini utara, yang barat coba disusun, dirangkai di tempatnya ini, dilepas dulu. Letaknya gimana coba? Nah, ya. Ya. Nah, tepuk tangan buat Mbak Sasa. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Provinsi apa ini namanya tadi? Sumatera Utara. Ibu kotanya mana? Mei? Nah, ya, tepuk tangan buat Mbak Sasa. Begitu Mbak Sasa. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang yang tadi Mbak Sasa udah maju ya. Provinsi Sumatera Utara beribu kota di Medan. Medan ini salah satu provinsi terluas di Sumatera, di Pulau Sumatera. Lalu bahasa yang digunakan pada provinsi ini bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan Mandailing. Suku yang terdapat di Pulau Sumatera ini yang beribu kota di Medan adalah suku Batak dan suku Minang. Lalu kain yang terkenal di sini adalah kain ulos. Dan destinasi wisata yang paling terkenal di sini adalah, tahu nggak? Danau Toba. Danau Toba dan pulau, ada yang tahu nggak? Pulau Samosir. Ya, nanti dikerjakan di rumah. Coba buka buku halaman 38. Di situ kan ada alamat rumah, ada RT atau RW, ada kelurahan atau desa, ada kabupaten atau kota, dan provinsi. Nanti kalian di rumah mengerjakan itu, boleh tanya sama ibu atau bapaknya ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak Sita mau tanya apa? Kita ini pakai bahasa apa saja? Oh, bahasa. Nah, kita ini kan termasuknya ke dalam suku apa? Suku Jawa. Kita kan tinggal di Jawa Tengah. ya, Jawa Tengah. Ini kan termasuknya di Pulau Jawa. Jadi ini Pulau Jawa itu ini. Dan ini perbatasan antara Jawa dengan Pulau Bali. Nah,
Di sini, ini namanya di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini memiliki suku, ya sama saja suku Jawa, cuma bahasa yang digunakan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa sehari-hari mereka mungkin bisa saja bahasa Sunda. Lalu di Jawa Tengah ini sendiri bahasanya ada bahasa Indonesia, kita kan bisa pakai bahasa Indonesia, ada juga bahasa Jawa. Nah, lalu di bagian timur ini ada Jawa Timur. Jawa Timur juga pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Sama saja. Iya, sama saja. Sudah dimengerti? Lalu untuk kesimpulannya, kan Indonesia kan memiliki 33 pulau. Ya. Ini yang tadinya ada 33 provinsi. Yang tadinya ada 8 provinsi lalu bermekar menjadi 33 provinsi. Nah, setiap provinsi memiliki ibu kotanya sendiri ya. Nah, lalu kita berada di sini. Apa tadi disebutkan? Jawa Tengah. Ibu kotanya mana? Semarang. Ya. Kalian semua sudah memahami kan penjelasan dari Ibu? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, gimana kalau nyanyi sayonara? Ada yang tahu? Enggak. Sayonara. Yang bisa memimpin yuk. Siapa yang bisa? Mbak Nadia bisa? Enggak. Sini aja nggak apa-apa. Nyanyi yuk. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Hari ini Ibu cukupkan ya. Tadi PR-nya jangan lupa dikerjakan. Besok dikumpulkan. Nah, terima kasih kalian telah berpartisipasi. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.